Perkenalkan, kami dari kelas 10 TKJ 2 kelompok Seripar. Di sini kami akan menjelaskan pengertian dan fungsi dari alat dan bahan teknologi fiber optik. Tetapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Safira Andiani. Saya Sel Nurfadianti Rustam. Saya Rizka Maria. Saya Nur Hilmi Hidayat. Saya Andi Mutiara Rafa. Saya Tiara. Saya Nurul Istiqamah. Jadi, berikut adalah video kami. Fiber optik atau biasa disebut dengan serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Kelebihan dari kabel fiber optik: 1. Kapasitas yang besar membuat proses transmisi data berlangsung cepat hingga mencapai beberapa gigabit atau detik. 2. Ukurannya kecil, ringan, lebih tipis, dan fleksibel ketimbang kabel yang menggunakan bahan tembaga. 3. Serat optik lebih aman sehingga tidak mudah terbakar. Kekurangan kabel fiber optik: 1. Harganya relatif lebih mahal ketimbang kabel pada umumnya. 2. Butuh alat khusus dalam menyambungkan kabel fiber optik. 3. Proses pemasangan kabel fiber optik terbilang rumit sehingga butuh kesabaran dan ketelitian. Kabel fiber optik outdoor adalah kabel fiber optik yang dirancang untuk penggunaan luar ruangan. Kabel ini berfungsi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang berada di luar ruangan dan agar dapat menangkal sinar ultraviolet. Kabel fiber optik indoor adalah kabel fiber optik yang dirancang untuk dipasangkan di dalam gedung ataupun rumah-rumah. Maka dari itu pelindung terhadap api sangat dibutuhkan. Fusion splicer adalah alat penyambungan serat optik dengan memanfaatkan panas untuk meleburkan kedua ujung kabel optik secara bersamaan dengan waktu yang sangat singkat. Fungsi fusion splicer adalah penggabungan splicing dua serat optik end-to-end dengan menggunakan panas. Stripper atau biler sama seperti kabel-kabel lain, salah satunya seperti kabel koaksial dan TV. Kabel fiber optik juga memerlukan alat ini. Alat ini berfungsi sebagai media untuk memotong, mengupas kulit dan daging kabel. Lever merupakan alat pemotong saat kulit dari core fiber optik sudah dikupas. Alat ini digunakan agar serat kaca dapat terpotong dengan rapi dan akurat. Optical power meter adalah suatu alat ukur yang bisa mengukur besaran-besaran listrik secara terintegrasi dari beberapa komponen alat ukur menjadi satu kesatuan yang terangkai dalam suatu alat ukur. Fungsi alat ini digunakan untuk mengukur daya yang kekuatan sinyal optik yang dihasilkan oleh perangkat optik seperti laser, LED, serat optik, dan komponen lainnya. Adalah alat kerja fiber optik yang berfungsi untuk menipu kabel fiber secara visual dengan jarak maksimal 5 km, mudah digunakan dengan hanya operasi satu tangan. Body metal membuat alat ini awet dan anti karat. HTB adalah metode yang digunakan untuk mengatur pembagian handwidth. Jika alat ini dibeli, terdapat dua buah HTB yaitu HTB A dan B, juga akan lengkap dengan adaptornya. Jenis-jenis konektor fiber optik. Yang pertama yaitu ada FC atau fiber connecting, dan yang kedua yaitu SC atau subscriber connector. Konektor ini sama-sama digunakan untuk kebutuhan single kabel modem. Yang ketiga ada SD atau straight tap, digunakan untuk kebutuhan kabel single modem dan multi modem. Yang keempat ada biconic, namun konektor ini sudah jarang digunakan. Yang kelima ada LC atau looped connector simplex. Fungsinya untuk penyebaran atau distribusi dengan tingkat kepadatan yang tinggi, di mana ada beberapa serat yang berhenti dalam ruangan tertutup. Yang keenam ada LC duplex atau looped connector duplex. Konektor ini paling sering digunakan untuk menghubungkan antara switch dengan modul SPF. Yang ketujuh ada konektor D4. Konektor ini memiliki bentuk yang hampir sama dengan LC, namun memiliki perbedaan di bagian ukurannya. Yang kedelapan ada konektor APC atau E2000. Konektor ini cocok untuk jadi pilihan karena hemat biaya untuk memperoleh bandwidth.
alkohol digunakan untuk membersihkan serpihan kaca dan pembersih alat-alat yang telah digunakan. Baik, jadi sekian video dari kami. Baik kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.